melatih mengeluarkan ini. Jadi kalau wartawan itu dua, satu dia mengumpulkan berita, ya menyunting berita, kemudian naikkan berita. Itu berita yang sudah ada faktanya, benar nggak? Misalnya peresmian gedung sekretariat SIMPE. Oh, gampang itu kan. Ini gedung apa namanya? Terus di mana? Kapan diresmikan 5W1H, itu sudah dasar pemberitaan. Tapi kalau opini beda lagi. Opini silakan Pak Aceh buat. SIMPE itu merupakan suatu organisasi yang sebenarnya begini. Menurut sudut pandang penulis, Aceh. Nah itu saya ingin membangun kreativitas teman-teman untuk melakukan tulisan. So, sekarang ada nggak yang sudah bisa membuat sudut pandang beropini? Ayo semangat. Tiap hari apa misalnya besok nih Pak Sekjen buat opini tentang apa? Tentang misalnya dunia pendidikan saat ini. Beropini bisa. Opini atau sudut pandang kita mau benar mau salah ya kita nggak bisa rela. Walaupun setiap opini itu nanti kalau ketika udah masuk ruang publik, kita siap untuk diprotes, siap untuk dikritik, siap untuk dihujat. Namanya juga opini ya. Saya mungkin udah ribuan opini dari mulai persoalan hukum, alhamdulillah ya ada satu dua yang telepon komunikasi dan sebagainya berinteraksi. Tapi ahli menambah wawasan kita. Nah itu coba teman-teman latih. Besok presiden ini buat opini tentang apa aja. Besok lagi sekjen. Besok lagi Pak Anies. Ini melatih kecerdasan kita. Kan kecerdasan itu ada 3. Satu adalah kecerdasan intelijensi. Ya, intelijensi kita kuat, cerdas. Kemudian kecerdasan spiritual. Spiritual kita kuat. Kemudian yang terakhir kecerdasan emosional. Nah 3 inilah yang menjadi sumber kekuatan seorang manusia. Ya manusia jurnalis saya. 3 kecerdasan itu kita harus punya. Ya, selama ini orang pintar banyak. Tapi kenapa nggak jujur? Berarti kecerdasan spiritualnya yang lemah. Dia pintar, ya kan? Tapi suka meledak-meledak. Oh, berarti kecerdasan emosionalnya masih kurang. Dia sudah pintar, orangnya bisa mengendalikan diri, kemudian spiritual, ya. Apa itu spiritual? Konsep di luar pemikiran natural, metafisika. Jadi tidak bisa dengan ukuran yang kita lihat, itu di luar kasat mata. Itu spiritual. Jadi dunia yang di luar alat indera kita ini kita tidak bisa melihat itu. Tapi dalam pemikiran kita ada, benar nggak? Kita kan bisa menganalisa di luar pikiran kita. Tapi apa nggak itu? So Pak Epon memikirkan misalnya sakit. Pernah nggak lihat bentuk sakit? Pernah lihat? Enggak. Tapi kita tahu nih, sakit nih, sakit. Tapi kita melihat nggak bentuk sakit itu? Enggak. Itulah spiritual. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan hal yang tidak bisa kita lihat, jangan jauh-jauh nih. Owen ketut, buang angin. Kelihatan nggak? Sok sampai bisa membuktikan ini. Owen ketut keluar buang angin. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ada rasa. Nah itulah dunia-dunia yang kita sebetulnya banyak mendapat. Nah yang ketiga apa Om? Tadi 3, 4 ya? Membuat berita bohong. Nah berita bohong itu tidak boleh. Terakhir tadi saya sampaikan yang tadi itu terkait, saya sambung lagi, praduga tidak bersalah. Ya, saya lupa tuh. Itu kita harus kedepankan itu. Ya tidak boleh kita itu menjadi hakim. Kebanyakan kita tuh kan banyak menjadi hakim. Kita ketika menemukan kasus di satu desa, kita udah bisa aja, Pak Kades salah. Iya Pak Kades korupsi, misalnya. Oh iya Pak Camat korupsi. Tidak boleh. Siapa yang bisa mengatakan Pak Kades korupsi, Pak Kades dan Pak Camat korupsi siapa? Pengadilan. Bukan kita. Kita itu kan hanya mengumpulkan informasi, kemudian menyampaikan ke publik. Yang menyatakan salah dan benar siapa? Pengadilan. Masyarakat kita hanya bisa beropini, menilai opini. Oh dia salah. Ukuran salah dan benar itu melalui proses apa? Proses pengadilan. Cuman ada namanya praduga tidak bersalah.
prosesnya sudah dilalui. Namanya juga diduga. Nah, makanya setiap berita itu harus menggunakan kata istilah diduga. Nggak boleh misalnya langsung justifikasi, oh salah, kades korupsi, jangan. Kades psikolog diduga, harus pakai diduga. Karena kalau mengatakan kades psikolog korupsi, berarti sudah menuduh, sudah menghakimi. Kalau bahasa hukumnya itu menjustifikasi, sudah langsung menghakimi bahwa dia itu salah. Padahal belum ada putusan pengadilan. Ini apa berimplikasi? Kalau berita itu naik, teman-teman bisa dituntut. Kenapa? Sudah menghakimi orang lain. Kalau misalnya kita salah tulis, ada psikolog bernama Saifullah melakukan korupsi 9 M. Saiful baca, yang akan berita Pak Aceh bisa tutup. Kok dari mana dasar saudara menghakimi saya sebagai seorang yang sudah korupsi? Oh, saya dapat informasi gini-gini Pak. Faktanya apa? Ada putusan pengadilan yang mengatakan saya korupsi, untuk bisa kena. Nah makanya hati-hati. Apalagi nanti 2026 ini berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2026 berlaku di pasal 263, pasal 262 terkait berita bohong dan terkait berita yang tidak lengkap. Itu kita bisa kena pidana, teman-teman. Jadi hati-hati membuat berita-berita yang kira-kira memang belum pasti, mengandung kebohongan, hanya ingin dilihat, dibaca orang, namanya juga online kan, bikin heboh dibuatlah berita seheboh mungkin supaya dibaca, padahal itu muatannya muatan hoax, muatan kebohongan. Karena belum lagi undang-undang